Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di YouTuber Tutorial. Di video kali ini saya ingin memberikan sebuah informasi buat kalian para YouTuber pemula yang sedang berjuang untuk bisa memonetisasi konten YouTube-nya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan informasi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mendaftarkan monetisasi tetapi selalu gagal dan gagal lagi. Mungkin konten Anda bermasalah ya. Jadi kalian bisa simak video ini dengan baik. Apakah video kalian melanggar kebijakan oleh YouTube ya. Nah, jadi kalian simak sampai akhir. Jadi YouTube itu memberikan kebijakan kepada kreator agar tidak membuat konten yang dilarang. Nah, yang pertama kita lihat ya dari sini. Nah, konten YouTube melarang kreator untuk membuat konten seksual atau telanjang. Kita lihat di sini ya. Maksudnya itu kita dilarang memosting seperti penggambaran alat kelamin, payudara, ini ada di sini nih, atau bokong untuk bertujuan kepuasan seksual. Terus pornografi yang menggambarkan tindakan seksual. Nih. Jadi kita dilarang, pokoknya dilarang membuat konten seksual dan telanjang ya. Nah, selanjutnya YouTube juga melarang konten yang merugikan atau berbahaya. Contohnya kita lihat di sini ya. Jadi maksudnya itu kita dilarang membuat konten seperti video tantangan yang bisa membahayakan orang lain atau ditiru orang lain. Terus atau misalnya video lucu yang berbahaya. Itu juga dilarang ya. Meskipun lucu tapi kalau berbahaya itu dilarang, ntar masuknya ke pelanggaran videonya. Terus seperti pertunjukan membunuh atau melukai. Nah, mungkin misalnya video tawuran, kalian dilarang upload ya, itu termasuk kekerasan. Nah, misalnya video saat pembuatan narkoba, jelasin dilarang ya, karena narkoba aja sendiri itu berbahaya. Dan obat-obatan lainnya tentunya. Terus gangguan pola makan. Ini maksudnya itu bisa dibaca di sini konten yang memuji atau memuliakan, mendorong penonton untuk meniru gangguan pola makan lainnya. Nah, mungkin kalian bisa pahami ya. Terus peristiwa kekerasan. Nah, mungkin kayak misalnya ada peristiwa begal digebugin yang ketangkap misalnya, itu dilarang ya kita posting. Terus pertunjukan mencuri juga dilarang. Misalnya ada pencurian dari CCTV, kalian upload ke YouTube itu dilarang ya. Nah, ini meretas. Misalnya kalian mau tutorial cara menghack Facebook, nah itu jelas-jelas dilarang itu ya. YouTube akan memberikan peringatan tentunya. Nah, terus mempromosikan proses pengobatan atau penyembuhan yang berbahaya. Nah, misalnya kalian membuat video proses pengobatan dengan sesuatu hal yang berbahaya, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di sini. Konten yang mengandung kebencian ya. Kita lihat. Jadi kita dilarang membuat konten yang seperti ujaran kebencian atau mengajak sesuatu yang agar kita membenci sesuatu lah. Nah, ini dijelaskan menganjurkan kekerasan terhadap individu, kelompok ya. Jadi seperti kita mengajak seseorang untuk membenci sesuatu, itu dilarang ya. Mendorong kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut. Nah, misalnya kita tidak senang nih dengan kelompok ini, misalnya kelompok A, kita harus membenci kelompok B misalnya gitu tuh, itu dilarang ya. Itu sewaktu ajakan kebencian. Nah, contohnya seperti ini. Saya senang peristiwa kekerasan ini terjadi. Mereka pantas mengalami. Nah, ini jadi dia curhat tapi seperti mengajak kebencian, itu dilarang. Nah, ini juga ada nih. Kalian bisa baca di sini. Nah, oke, jadi konten ujaran kebencian itu dilarang diposting di YouTube ya. Nah, selanjutnya konten kekerasan atau vulgar ya. Kita lihat di sini. Nah, konten kekerasan. Nah, ini dilarang ya. Menghasut orang lain untuk melakukan kekerasan, perkelahian,
rekaman audio yang menampilkan kecelakaan. Nah, video kecelakaan itu dilarang ya. Bencana alam, perang, teroris, perkelahian jalanan, serangan fisik. Nah, ini dilarang. Jadi kan sering banyak tuh video kecelakaan, video bencana alam, atau orang berantem, itu banyak yang sering upload ya. Nggak tahu dia tahu apa enggak itu bahwa tidak boleh ya. Nah, ini gambaran memperlihatkan cairan tubuh. Nah, kita dilarang memperlihatkan video yang mungkin berdarah ya, orang berdarah itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh menimbulkan perasaan jijik kepada penonton. Nah, terus konten yang menampilkan penyiksaan. Nah, secara sengaja terhadap hewan. Nah, kita tidak boleh ini ya. Mungkin ada sih beberapa. Jadi misalnya ada orang lagi menyiksa hewan, terus kita merekamnya dan kita menguploadnya ke YouTube. Nah, itu dilarang ya. Meskipun bukan kita yang melakukan penyiksaan, itu dilarang. Konten yang menampilkan hewan yang dipaksa bertarung oleh manusia. Nah, ini nggak boleh lagi nih. Konten mungkin kalian misalnya lagi lihat sambung ayam, terus kalian videokan, terus diupload, tuh nggak boleh ya. Nah, ini rekaman hasil dramatis untuk menentukan rekaman tersebut dramatis. Nah, ini saya kurang paham. Rekaman mayat yang cedera parah. Nah, jadi kalau ada korban tabrak lari, kalian rekam itu tidak boleh ya. Nih contohnya ada di sini, konten kekerasan, terus perkelahian anak di bawah umur itu tidak boleh, pemukulan atau perkelahian. Nah, itu udah dijelaskan oleh YouTube ya, tidak boleh. Nah, selanjutnya pelecehan atau cyberbullying. Kita lihat di sini. Kita tidak boleh membuat konten pelecehan atau video pelecehan atau cyberbullying. Jadi maksudnya itu konten yang menampilkan ejekan berkepanjangan. Jadi di setiap videonya itu dia selalu menghina atau mengejek seseorang, misalnya menghina fisiknya atau melakukan KDRT dan lain-lainnya itu ya. Nah, terus ini konten yang mempermalukan seseorang atau menipu orang itu dilarang ya. Itu jelas-jelas dilarang. Nah, ini pengecualiannya. Jadi ada pengecualiannya. Mungkin di saat debat kayak debat presiden itu tidak apa-apa ditampilkan di YouTube. Nah, ini pertujuan bernaskah. Nah, jadi penghinaan yang dibuat dalam konteks media artistik seperti sindiran bernaskah, komedi, stand up itu boleh ya. Jadi misalnya kalau stand up itu kan sering ada sedikit menghina seseorang agar lucu, itu mungkin boleh gitu ya. Pengecualian termasuknya. Pendidikan atau kesadaran terhadap pelecehan. Nah, jadi maksudnya itu misalnya kita memberikan pembelajaran bahwa ini tidak boleh, tapi itu seperti pelecehan ya, konten pelecehan, tapi kita mengajarkan seseorang agar itu tidak boleh. Nah, itu boleh, itu pengecualian termasuknya. Meskipun mungkin kata-katanya agak jorok, tapi kita mengajarkan untuk tidak boleh, itu boleh dilakukan. Nah, ini contohnya ada ya, menunjukkan foto seseorang berulang kali. Nah, jadi kita menghina orang, misalnya kita bikin video terus ada foto kita hina fisiknya, itu tidak boleh ya. Tuh, ini ada di sini sama aja seperti tadi ya. Nah, terus selanjutnya kita lihat ke ini, spam, metadata yang menyesatkan, scam. Nah, jadi kita tidak boleh memposting konten spam video. Jadi kita tidak boleh berulang-ulang videonya, misalnya sama, kita upload lagi, tidak boleh ya. Terus kita tidak boleh lagi menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan melihat sesuatu tapi melihatnya ke arah yang lain, itu tidak boleh. Jadi kayak penipuan gitu tuh, misalnya gambarnya apa tapi isinya apa. Nah, ini thumbnail yang menyesatkan tuh dilarang ya. Scam, konten yang menawarkan pemberian uang tunai. Nah, jadi kayak video mengajak bahwa saya bisa membuat Anda cepat kaya, itu tidak boleh ya. Itu seperti penipuan. Pencegat pemilik, konten yang bertujuan untuk menyesatkan pemilih tentang waktu, tempat, sarana, itu tidak boleh ya. Nah, ini interaksi dalam sensus spam yang berbasis insentif. Spam komentar. Nah, ini nih, komentar yang tujuan utama adalah mengumpulkan informasi pribadi dari penonton.
Nah, ini tidak boleh ya kita mengumpulkan informasi pribadi dari penonton. Komentar berulang. Nah, ini misalnya kita komentar di copy paste itu tidak boleh ya. Penyalahgunaan